Udah ya? Ya Pak Radit? Udah coba ya Bu. Udah Bu. Oke. Kalau nggak kelas sebelah Aiman Bu. Aiman. Siapa? Masuk ke medan magnetik nih. Slide tuh. Ya. Ya teman-teman, kalau misalnya di SMP kalau misalnya kita udah pernah belajar magnet ya. Magnet berarti kan ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, berarti di sekitar magnet maka dia ada wilayah gitu ya, atau area yang masih dipengaruhi gaya magnet. Nah, ruang atau area yang masih dipengaruhi gaya magnet di sekitarnya itu kita sebut dengan medan magnet gitu ya, atau medan magnetik. Nah, garis-garis gaya magnet itu biasanya selalu keluar dari kutub utara nih arahnya, terus kemudian masuk lagi di kutub selatan. Selalu seperti itu gitu ya. Ini medan magnet. Kemudian yang kita akan pelajari adalah induksi magnet nih. Apa sih induksi magnet? Nah, induksi magnet itu adalah kayak pengaruh gitu ya, pengaruh kekuatan magnet ini terhadap sekitarnya gitu ya, terhadap sekitarnya pada kawat berarus. Baik, kita lihat ya. Nah, induksi magnet di sekitar kawat berarus. Oke, kalau misalnya ada sebuah kawat berarus gitu ya, dia posisinya seperti itu, pastikan di sekitarnya itu ada medan magnet ya. Di sekitar kawat berarus listrik, ternyata ada medan magnet juga. Nah, medan magnet ini kita bisa hitung nih seberapa kuat medan magnetnya gitu ya, atau induksi magnetnya di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan nih teman-teman, untuk menghitung besar induksi magnetik atau pengaruh dari medan magnet di sekitar kawat berarus, kalian menggunakan tangan kanan kalian. Ya, misalnya tangan kanannya angkat tangan gitu ya. Jempolnya ini gitu ya, ibu jari dia mewakili arah arus gitu ya, mewakili arah arus. Kemudian 4 jari lainnya kalau kita rapatkan dia mewakili dari arah dari medan magnet atau induksi magnetik gitu ya. Jadi kalau kamu lihat gambar yang di sini gitu ya, maka medan magnetnya itu seperti itu, masuk mengelilingi kawat berarus kemudian keluar lagi gitu ya. Berapa besarnya induksi magnetik ya? Besarnya induksi magnetik itu ini mu 0 dikali I per 2 VA. Apa itu mu 0? Mu 0 itu adalah permeabilitas udara atau vakum. Besarnya itu 4V dikali 10 pangkat minus 7 ya. Ini saya tulis di bawah nih. 4V kali 10 pangkat minus 7. Kemudian dia tetapan ya. Jadi mu 0 itu selalu sama, besarnya 4V kali 10 pangkat minus 7 gitu ya, permeabilitas. I itu apa? I itu adalah arus gitu ya. I itu adalah arus yang dialami di kawat atau arus yang ada di kawat ini. 2VA ya, 2V juga tetapan. A itu apa? A itu adalah jarak. Jarak dari mana? Dari si kawatnya gitu ya, sampai pada titik yang kita akan hitung di situ, titik itu berapa besar induksi magnetiknya gitu ya. Misalnya ini lihat ya di gambar yang sebelah sini ya teman-teman. Kalau misalnya ini kan kawat berarusnya yang warna pink nih ya, di sisi kanan gitu ya, di sisi kanan maka arah induksi magnetiknya itu masuk gitu ya, masuk ke dalam. Kamu coba gerakan tangan kamu nih. Kalau di sebelah kanan nih ada tanda X ya di sini, itu artinya masuk ke dalam bidang. Arah induksi magnetiknya masuk ke dalam bidang. Kamu gerakin keempat jari kamu, maka ketika dia posisinya di sebelah kiri kawat, ini gambarnya titik ya, itu artinya induksi magnetiknya itu adalah keluar dari bidang atau keluar dari kertas gitu ya kalau misalnya pakai kertas. Jadi arahnya gimana? Arahnya itu tergantung dari titiknya, posisi titiknya. Kalau titiknya itu ada di sebelah kanan kawat berarus gitu ya, maka medan magnetiknya itu masuk. Kalau dia titiknya berada di sebelah kiri nih ya, dilambangin sama titik ini, dia artinya itu keluar. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya kita akan menghitung untuk mencari induksi medan magnetik di sekitar kawat yang berarus atau di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik. Moi per 2 VA ya. Oke. Contohnya gimana, Bu? Nah, ini contohnya. Ada sebuah titik nih berada di dekat sebuah kawat lurus
berarus listrik 2 ampere pada jarak 4 cm gitu ya. Maka besar induksi magnet pada titik tersebut dan arahnya itu berapa gitu ya. Jadi di wilayah yang berarus listrik ternyata ada medan magnet. Nah, berapa besar arah pengaruh medan magnet? Ini sama aja kita meminta berapa besar induksinya. Oke, bentar ya. Saya hapus dulu papan tulisnya. Mol per 2 VR. Ya. Coba ya, nih baca soalnya teman-teman. Oke, ini set dulu ya. Sebuah titik berada di dekat kawat lurus berarus 2 ampere pada jarak 4 cm. Maka besar induksi magnet atau B pada jarak titik tersebut berapa dan arahnya itu kemana? Apakah masuk ke dalam bidang atau dia keluar bidang? Oke. Ya. 2 ampere, arusnya 2 ampere di sini, ini jaraknya berapa senti? 4 cm. Oke. Ini saya stop share, saya ke papan tulis ya. Ya, kelihatankah? Nah, ya, jadi induksi magnet ya, nih. Induksi magnet, saya tes ya. Di penghantar. Penghantar arus listrik ya. Ini B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 di V A gitu ya. Mu 0 2 V A. Mu 0-nya berapa? Mu 0-nya itu mu 0-nya nilainya selalu sama 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Ini mu 0-nya ya. Kalau nggak paham langsung tanya ya. B sama dengan mu 2 V A. Yang dimaksud I yang mana? I-nya adalah kuat arus yang ada di penghantarnya. Misalnya di sini ada berarti arusnya adalah 2 ampere. Terus kita pengen hitung nih, berapa sih kuat induksi magnetik gitu ya? Di sebuah titik, misalnya di sini berarti dia titik P. Titik P ini dari kawat berarusnya dia punya jarak 4 cm. Nah, 4 cm ini apa? 4 cm ini berarti dia adalah A ya. Jadi kamu punya I-nya kalau di soal ini berarti I sama dengan 2 ampere, terus teman-teman punya A 4 cm. Nah, satuan A dia adalah meter. Berarti kamu rubah ya, sentimeter ke meter. Berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 ya. 4 kali 10 pangkat min 2. Terus apa, Bu? Ya udah, karena dia ditanya B, berapa induksinya dan arahnya, masukin aja. Jadi B sama dengan mu 0 I 2 pi A, gitu ya. Masukin 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya berapa? 2 per 2 pi A-nya 4 kali 10 pangkat minus 2. Coret pi-nya, coret. 4 coret 2-nya, coret. 4 coret. Habis ya. Berarti 10 pangkat min 2-nya naik ya. Jadi berapa? Berapa, Bro? Jadi 10 pangkat min 5, Bu. Min 7, 10 pangkat min 2 berubah jadi 10 pangkat 2. Hasilnya 10 pangkat negatif 5, satuannya adalah Tesla. Satuannya adalah Tesla. Nah, gitu. Ini besarnya. Besar dari induksi magnetik di dekat kawat berarus. Kalau ditanya arahnya kemana? Nah, arahnya itu kita tinggal lihat titiknya itu ada di kanan atau di kiri bidang. Kalau misalnya dia titiknya di sini, maka kamu ikutin kaidah tangan kanan. Ini ibu jari itu mewakili arus ya.
ibu jari mewakili arus, 4 jari lainnya itu mewakili arah B, induksi magnetik. Kalau dia titiknya di kanan, berarti dia begini kan? Nah, begini itu dia masuk ke bidang, ya. Tapi kalau titiknya di sebelah kiri, maka dia posisinya dia akan keluar. Maka ini berarti masuk ke dalam bidang. Ya, kalau ditanya arah, berarti jawabannya masuk ke dalam bidang atau masuk ke bidang kertas. Arah masuk ke dalam bidang, ke dalam, gitu ya. Ke dalam bidang, atau misalnya kalau kertas kamu berarti masuk ke dalam kertas, gitu ya, bidang kertas. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi maksudnya gimana Bu yang Kalau taraf? ngulangin Bu, ini Bu penentuan Yang arah. arah. Yang arah. Ya, yang arah nih misalnya. Jadi kan ini ada kawat berarus ya, ada kawat berarus. Daerah sebelah kanan ya, daerah sebelah kanan itu kalau di buku biasanya disimbolkannya itu sama X, X, X gini ya. Nah, ini. Terus kalau di sebelah kirinya itu titik, titik. Apa maksud X dan apa maksud titik? Ini. Kan ini kedatangan kanan kamu nih, ya kan? Ibu jari itu menyatakan arah arus. 4 jari lainnya dia menyatakan arah induksi magnetik, ya, arah B-nya. Kan ada B, arah B-nya. Kalau posisi kawatnya di sini, sorry, ini posisi kawat nih, arah arusnya ke sini, ya, ke atas. Berarti kan ibu jari saya ke atas. Kalau titiknya ada di sini, maka dia posisinya masuk ke dalam kan? Ke sana, ke dalam. Ya, ini namanya masuk ke dalam bidang, gitu ya. Nah, tapi kan kalau saya begini nih, saya pegang gini, kalau saya tanya titik yang di sini, misalnya titiknya di sini, berarti dia arah B-nya kemana? Di sini arah B-nya keluar ke arah kamu. Karena 4 jari saya menunjuk ke kamu kan. Kalau saya genggam gini, 4 jari saya ke sana. Tapi kalau di sini dia masuk. Nih, saya gambar sebelah sini nih. Ini ada arus di sini. Ya, misalnya berapa ampere? 3 ampere. Ini ada titik P, di sini ada titik R, gitu ya. Ini ada titik P, di sini ada titik R. Kalau saya tanya induksi magnetik di titik P, induksi magnetik di titik P itu sama artinya dengan di sini, tapi yang ditanya di wilayah sini, di daerah sini, B-nya kemana? Berarti B-nya masuk kan? B-nya masuk, baru akan masuk di sini. Maka induksi magnetik di titik P masuk ke dalam bidang. Kalau ditanya di R berarti kan dia, lihat, coba deh kamu pegang pulpen kamu terus segini. Maka 4 jari kamu arahnya ke sana, arahnya ke luar. Berarti di titik R keluar bidang, gitu. Kalau mau mudahnya, kanan itu masuk, kiri itu selalu keluar. Karena kalau pas arahnya ke atas ya, arusnya ke atas. Kalau ke bawah gimana, Bu? Kalau ke bawah, balik aja tangan kamu. Gini, pegang gini. Berarti kalau dia kanannya itu keluar, kirinya justru masuk. Bisa dipahami nggak? Berarti itu titik awalnya dari soal, Bu. Iya, titik P-nya kenapa di sini ya? Dia dari soal. Nanti dia akan ngasih tahu posisinya di kanan atau di kiri gitu. Nah, sama arah arusnya itu ke atas atau ke bawah. Di sini sebenarnya udah ada gambarnya di soalnya gitu ya. Arahnya ke atas, terus titiknya itu di sebelah kanannya gitu. Jadi ini dari soal nih, P ada di kanan, arahnya ke atas dari soal. Kita tinggal nyocokin aja. Oh, arahnya ke atas. Berarti kalau di sini berarti dia kondisinya lagi masuk gitu ya. Kalau pas di sini berarti dia nanti keluar gitu. Nah, simbol masuk ke bidang itu X, simbol keluar dari bidang itu tanda titik-titik gini, titik-titik. Biasa gitu ya. Nah, gitu. Gitu. Ya, yang belum absen silakan absen. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi ini induksi magnetik. Jadi kita mencari induksi-induksi magnetik di sekitar kawat. Nah, kawat itu nanti macam-macam bentuknya. Ada yang lurus aja seperti ini. Kemudian ada yang bentuk kawat yang melingkar, ada yang bentuknya kumparan, ada yang bentuknya toroida. Yang dicari tetap medan magnetiknya atau induksi magnetik.
Oke. Sudah? Nyatetnya udah belum? Oke. Sudah? Lanjut, boleh? Lanjut ya. Oke. Ini saya hapus. Ke sini ya. Jadi mu0 itu tetapan ya, 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke. Ini masih kawatnya masih lurus bentuknya. Ya, jadi kita mencari induksi magnetik di kawat lurus yang berarus ya. Atau disebutnya penghantar. Oke. Sekarang kalau misalnya ini kan kasusnya satu kawat, terus titiknya di salah satunya gitu ya. Kalau misalnya ada kasus dua kawat gimana? Dua kawat, terus nanti ditanya apa ya, resultan dari induksi magnetiknya. Oke, ini saya balik lagi ke slide ya. Oke. Ya, teman-teman, ini yang soal yang tadi. Nanti slide-nya saya kirim ke grup ya. Nih. Oke. Balik lagi. Ya. Nih, misalnya ada dua buah kawat ya sejajar dialiri arus. Masing-masingnya ada 16 ampere dan 9 ampere. Kalau tadi kan satu kawat lurus berarus. Sekarang ada dua kawat, masing-masing 16 ampere dan 9 ampere. Dan berjarak 10 cm. Jaraknya 10 cm. Hitunglah besar medan magnet gitu ya, atau induksi magnetik di titik P yang berjarak 8 cm dari kawat pertama dan kemana arah induksinya. Oke. Jadi kamu boleh ringkas nih soalnya pakai diketahui. Saya gambar dulu. Bentar. Ya, ini ada dua kawat. Katakan ini kawat pertama, ini kawat kedua. Kemudian dia besarnya 16 ampere, 9 ampere. Terus berjarak 8 cm dari kawat pertama. Ini titik P, ini 8 cm. Oke. Ya, hitung besar medan magnet di titik P, B di titik P. Ya, B di titik P. Oke. Ya. Balik ke papan ya. Nah, jadi ini ada dua kawat berarus ya, ada dua kawat lurus gitu ya, dialiri arus. Satunya itu 16 ampere, satunya lagi 9 ampere ya. 16 sama 9 ampere. Kemudian apa? Dia tanya, di situ ada titik P. P ini berjarak 8 cm dari kawat pertama ya. 8 cm dari kawat pertama. Nah, sekarang ditanya, berapa besar medan magnet atau induksi magnetik di titik P? Itu ya. Halo, kalau nggak suara saya terputus bilang ya. Berapa medan magnet atau induksi magnetik di titik P? Nah, teman-teman gini, karena titik P ini
berada di antara dua kawat berarus, ya, berarti kan dia dipengaruhi kawat 1, titik P juga dipengaruhi kawat 2, gitu ya. Maka caranya adalah kita hitung dulu nih satu-satu, gitu ya. Induksi magnetik yang dipengaruhi oleh kawat 1, B1 misalnya. Kita hitung dulu, terus kita juga hitung induksi magnetik yang dipengaruhi oleh kawat 2. Nah, kalau di situ kita cari resultannya, karena ada kawat 2, berarti nilai BP atau induksi magnetik di titik P kita akan kurangin. Nanti ya hasilnya akan dikurangin kawat 2 dikurangin kawat 1. Selisihnya lah gitu ya. Selisihnya berapa gitu ya, kita kurangin. Nanti itu baru jadi resultan. Oke. Sekarang kita cari B1 dulu ya. B1 kan rumusnya sama. MOI atau MOI per 2VA, gitu ya, per 2VA. Oke, sama dengan berapa? 4pi, ya. Mu 0 itu nilainya selalu sama, 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini mu 0. Dia permeabilitas vakum di magnet. 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya, sekarang karena kawat 1, berarti arusnya arus kawat 1 dulu. Berapa? 16 ampere ya. 16 ampere. Per 2V, A itu apa? A itu adalah jarak dari kawat ke titik. Nah, titik P-nya di sini. Jarak P ke titik kawat 1 adalah 8 cm. 8 cm dari mana? Dari soal. 8 cm-nya kamu rubah ke dalam meter. 8 kali 10 pangkat minus 2. Itu ya. Angkanya masuk nih. 4V 10 min 7. Arusnya 16. 2V turun 2V. A-nya jarak dari kawat ke titik 8 cm. Jadiin meter. 8 kali 10 pangkat min 2. Pi-nya coret. Apalagi yang dicoret? 2816. Ya. 4 kita coret ya sama si 2. 4, 2. Berarti di sini ada angka 2 ya. Terus 16 sama 8. Coret. Dapat 2. Jadi gimana? Sama dengan B1 di sini ya. B1 sama dengan berapa nih? 2 kali 2 ya, 4 ya. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 per. Ya, 4 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 2 ya. Berarti dia naik aja. Naik langsung ya. Ini 10 pangkat min 2. Nah, tinggalnya. Terus berarti 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5. Negatif 5 Tesla. Oke, ini B1. Induksi magnetik B1, baru terhadap kawat 1. Kalau menurut kamu, kalau saya tanya nih, B1 arahnya kemana? Dalam bukan? Masuk apa keluar bidang? Masuk. Masuk, benar. Kenapa? Karena si titik P itu ada di sebelah kanan kawat. Jadi ingat ya, kalau dia ada di sebelah kanan kawat, dia masuk. Tapi kalau dia berada di sebelah kiri kawat, dia keluar. Berarti masuk bidang. Ini saya tulis, masuk bidang. Nah, biasanya kadang kalau di buku tuh, dia cuma gini aja, 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla, terus dia dikasih ini tanda X, gitu ya. Tanda X ini bukan salah, tapi arah dia masuk bidang. Gitu. Informasi aja, oh dia masuk bidang. Itu B1. Terus kita cari B2 ya, karena titik P itu ada 2 kawat, berarti kita cari B2 nih. B2 caranya sama. B2 sama dengan mu 0 I 2VA. Ya berarti dia arus 2. Mu 0 tetap 4pi kali 10 pangkat minus 7. Berapa arus 2-nya? 9 ampere. Dibagi ke 9 per 2VA. 2V-nya tetap. Oke. Oh, sebentar. Saya kasih jaraknya berapa antar mereka? Antar mereka jaraknya 10 ya. Antar mereka itu di soal jaraknya 10. Ya. A-nya jadi berapa? Jadi gini, antar mereka itu 10 cm. Nah, berarti A untuk B2 berapa, Bro? 2, Bu. 2 cm. 2. Ya, karena di sini 8, berarti kan ini 2 nih, ya. Berarti sini 2V, 2-nya cm kali meter, minus 2. Oke. Ya.
Berapa nih? 4 kali 9. Mau dicoret dulu di sini boleh. Ini ya. Dah. Terus mau coret pi coret. Oke, 4 sama 2 coret. Sisa 2 kan ya awalnya. Sisa 2 di sini. 2 coret sama ini ya. Habis. Set, set. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 9 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 2-nya naik. 10 pangkat 2. Berarti 9 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke. Untuk B2, arahnya kemana? Masuk atau keluar? Keluar, Bu. Keluar. Karena dia posisinya ada di sebelah kiri kawat yang ditanya. Kawat 2, titik P ada di sebelah kirinya. Berarti dia keluar bidang. Gitu ya. Keluar bidang. Keluar bidang. Oke. Keluar. Nah, itu. Keluar bidang. Oke. Udah dihitung B1, sudah dihitung B2, kan dia tanya nih BP. BP itu berarti kita harus mencari resultannya. Jadi kalau kasusnya ada 2 kawat, P itu dipengaruhi oleh 2 kawat itu, kita nyari resultan. Resultan di sini adalah selisihnya, gitu ya. Kita hitung selisih antar mereka. Berarti B2 minus B1. Ini penuh. Oke, teman-teman catat dulu deh. Habis itu kita kurangin. Langkah selanjutnya dikurang. Aiman. Kenapa? Aiman. Bu. Yes, yes. Kalau masuk kan simbolnya X, kalau keluar apa, Bu? Sebentar. Kalau masuk lambangnya X, kalau keluar lambangnya apa? Iya. Kalau masuk lambangnya X, kalau keluar lambangnya titik aja. Jadi misalnya gini, 9 kali Baca chat 10 Zoom, pangkat 5 Tesla, dia gambarnya titik aja. Ini artinya dia keluar. Ya, titik. Gitu. Oke. Kita kenapa harus dikurang, Bu, untuk mencari resultannya gitu ya? Karena arahnya itu ada yang masuk bidang induksinya, ada yang masuk, ada yang keluar. Karena arahnya ada yang masuk, ada yang keluar, maka induksi magnetiknya resultan di BP kita harus kurangin gitu ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu selisihnya berapa gitu ya. Selisihnya berapa? Setelah dapat selisihnya, kan sini kita juga bisa lihat ya. Yang keluar itu lebih banyak ya, yang keluar bidang lebih banyak. Ari. Maka berarti arahnya itu keluar. Ini saya hapus yang sini ya. Halo. Hapus saya, Bu. Zaki. Remove berisik banget. Mengganggu nih, Zaki, ntar di mute nih. Mute aja, Bu. Oke. Udah pusing itu, Bu. Pelan-pelan aja ya. Emang fokus, Bu. Ini kan BP apa sih resultannya ya, resultannya. Karena dari B1 kita dapat dia masuk ya, dari B2 kita dapat keluar, ketika ditanya resultannya, maka kamu harus mengurangi. Nah, ada yang masuk, ada yang keluar. Berarti dihitung selisihnya gitu ya. Kalau arahnya berbeda. Tapi kalau arahnya sama-sama masuk gimana, Bu? Kalau arahnya sama-sama masuk, berarti kamu jumlah resultannya. Paham nggak? Kalau sama-sama masuk, kamu jumlah. Kalau sama-sama keluar, kamu jumlah juga. Kalau dia berbeda, ada yang masuk, ada yang keluar, kamu hitung selisihnya. Gitu ya. Nah, jadi kan ditanya resultan nih. Berarti kita hitung selisihnya. B2 min B1 gitu ya. B2-nya berapa? 9 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla dikurang B1. 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 4. 9 kurang 4 berapa? 5 dong. 5, Bu. Ya, Yes. Bu. Minum dulu, 5 Bu. kali 10 pangkat minus 5. Arahnya kemana, Bu? Gitu ya, kalau udah dikurang. Nah, kita udah lihat kan, di sini masuknya sekian, keluarnya lebih besar. Berarti dia keluar bidang. Ya, arahnya keluar bidang, besarnya 5 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Bu, keluar X Yes. apa titik ya, Bu? Keluar X. Sorry, salah saya. Yes.
Masuk X, keluar titik. Ih, Ibu nggak Bener fokus sih. kalian? Ngantuk juga. Arif. Karena kamu nih saya nggak Terus. fokus. Yeah. Terus, Iya, Arif. Halus, halus. Nggak ikutan saya Ika. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ada dua kawat, yang satu masuk, yang satu keluar, maka resultannya adalah selisihnya. Kalau sama-sama masuk, resultannya kamu jumlahin, berarti nanti arahnya masuk bidang. Kalau sama-sama keluar, dijumlahin, berarti keluar bidang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ini yang nggak buka kamera belum mandi kayaknya. Jangan tidur ya. Baru Oke. melek, Bu. Baru melek. Masih diguling sama guling. Ya, silakan catat dulu. Selesai nulisnya. Nanti yang catatannya bagus atau ini boleh berbagi sama temennya yang nggak hadir ya. Ya tahu temennya harusnya nyari sih yang nggak datang. Oke. Udah? Hapus nih? Belum? Hapus ya. Nah, itu induksi magnetik di sekitar kawat berarus yang bentuknya itu kawat lurus gitu ya, kawatnya lurus aja. Sekarang gimana kalau misalnya kita mencari induksi magnetik juga, tapi bentuk kawatnya itu lingkaran gitu ya. Kalau ada sebuah kawat, bentuknya lingkaran, ada arusnya juga, terus ditanya berapa induksi magnetik dari suatu titik gitu ya, dekat dengan kawat berarus ini yang bentuknya lingkaran. Oke, kita ke back to slide ya. Balik ke slide. Ini dia. Ya. Oke. Nih teman-teman. Jadi medan magnet di sekitar kawat melingkar ya. Medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Oke. Ini misalnya gini ya, ini lingkaran nih, bentuk kawatnya melingkar, dia dikasih arus ya. Kemudian ditanya berapa besar induksi magnet gitu ya. Induksi magnet di titik misalnya di titik B gitu ya, di titik B. B-nya di mana? B-nya ini mana di titik ke pusat lingkaran. Ya, kalau misalnya ditanya di pusat lingkaran, maka dia besarnya itu adalah mu0 I per 2A dia. Di pusat gitu ya, di pusat kumparan kawat lingkaran nih, berarti moi per 2A. 4 pi kali 10 pangkat minus 7, I-nya adalah besar arusnya, 2 tetapan, A-nya apa? A-nya itu adalah jarak gitu ya, jarak dari kawatnya ke titik yang diminta. Kalau misalnya gini, kalau dia di pusat kan berarti di sini ya. Pusat itu kan di sini nih, pusat lingkarannya. Kawatnya di sini, berarti A-nya itu berapa? Halo? Jari-jari, Bu. Yes, pintar. Ya, jadi kalau misalnya besar induksi magnet di pusat kumparan, maksudnya di pusat lingkaran gitu ya, di pusat lingkaran kawatnya. Nah, A itu adalah jarak dari titik yang diminta ke kawatnya. Nah, titik ke kawat ini kan berarti jari-jari. Berarti A di sini itu setara dengan jari-jari gitu ya. Nah, terus kalau kawatnya itu ada lilitan misalnya, ada lilitan. Nanti ini ditambahin ada N-nya di sini. N itu adalah banyaknya lilitan gitu ya. Oke, itu ya. Jadi
Moy per 2A. Kalau tadi kan Moy per 2PA ya. Nah, ini P-nya nggak ada. Jadi langsung 2A aja. Oke, kita lihat contoh soalnya kayak gimana. Contoh Bu. soalnya. Yes. Titiknya Gimana? itu selalu di tengah, Bu. Titiknya selalu di tengah nih. Kan kalau di sini dia bahasnya itu di pusat kumparan, ya, di pusat kumparan. Maka biasanya kalau untuk kasus kawat melingkar ditanyainya itu berapa B kuat magnet atau industri magnet di pusat atau di atas gitu. Jadi cuman ini aja. Nanti ada kita bahas soal yang titiknya itu di atas gitu ya. Bu, itu N maksudnya jumlah lilitannya, Bu? Ya, N itu jumlah lilitan. Kalau dia ada lilitan ya, kalau dia nggak punya, dia standarnya rumus kawat melingkar ini Moy per 2A aja. Moy dibagi 2A aja. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ini. Ada kawat, ya, tapi bentuknya itu 1/4 lingkaran. Nggak sampai penuh gitu ya, nggak sampai penuh, tapi lingkaran. Dia memiliki jari-jari 3 meter, terus kemudian kawat tersebut punya arus 6 ampere. Berapa besar induksi magnetik gitu ya. Jadi sederhananya tuh pasti di sekitar kawat yang berarus pasti ada medan magnet. Nah, ditanya berapa kuat medan magnet gitu ya pada satu titik. Berapa besar induksi magnetik pada pusat lingkaran. Nah, pada induksi magnetik di pusat lingkaran berarti apa tadi? Moy per 2A. Ya, M0 dikali I per 2A. Tapi dia 1/4, Bu. Nah, karena dia 1/4, berarti Moy per 2A dikali 1/4. Karena lingkarannya cuma 1/4. Ini saya hapus dulu yang tadi. Bu, pakai penghapus Ya. papan tulis, Bu. Jadi begini ceritanya. papan tulis saya ketika pakai penghapus itu penghapus tulis biasa ya yang biasa dipakai itu hitam apa sih kotor gitu ya. Jadi saya pakai kapas deh nih. Gitu. Ini kapas nih, Bro. Belum beli lagi penghapus yang bersih gitu. Nemong beliin dong, Nemong. Ya udah nanti saya kirimin, Bu. Tukang bohong, Bu, tukang bohong. Ada sih penghapus pas saya coba, wah hitam ya, nempel gitu. Tipe whiteboardnya agak beda. Jadi mungkin nggak bersih. Ini masih sisa-sisa merah-merah nih yang kemarin. Oke. Nah, misalnya kawatnya melingkar nih ya. Ada gambarnya gimana? Inilah gitu ya. Lingkar hub. Nah, gitu. Ini pusatnya. Tadi R-nya berapa? R-nya 3 meter ya. R 3 meter. Terus arusnya 6 ampere. Apa lagi? Kawatnya 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran. Oke. Ditanya B-nya. Induksi magnetiknya. Oke, ini saya balik ke papan. Ya. Jadi anggap aja ini kawat ya. Kan kawatnya melingkar, tapi dia cuma 1/4 dialiri arus gitu ya. Ditanya berapa induksi magnetik gitu ya di pusat lingkaran gitu ya. Di pusat lingkaran kan berarti pusatnya di sini nih, berarti di titik P gitu ya. Berapa tuh di titik P? Nah, kita kalau di lingkaran gitu ya, kawat melingkar, B sama dengan mu 0 dikali I per 2A gitu ya. Ini di titik pusat BP. Mu 0 kali I per 2A. Nah, A-nya dari mana? A-nya itu berarti jarak dari ujung kawat ke titik yang diminta. Ini adalah A. Dari sini ke sini, ini adalah A. Berarti kan dia setara dengan jari-jari ya, gitu. Ini rumus umum nih. Ini rumus umum. Ya. Rumus umumnya ini induksi magnetik di kawat melingkar. Itu deh. Di kawat melingkar.
Moi per 2A. Terus ini kan kasusnya dia seperempat, Bu, nggak penuh lingkarannya. Nah, karena posisi lingkarannya nggak penuh, maka dia rumusnya hanya berubah tambahan aja. Jadi, yang tadi, ya ini kan rumus dasar, ini 2A, ini kamu kali seperempat, gitu ya. Karena dia hanya seperempat lingkaran. Gitu. Terus diapain? Ya, tinggal masukin angkanya. Biar apa? Minolnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya berapa? 6 ampere per 2. A-nya berapa? A-nya 3. 3-nya udah meter, berarti kali 3. Kali seperempat. Gitu. Nah, deh, coret yang bisa. Oke, 4-nya coret ya. 4 coret. Coret. 6. Wah, ini 2 kali 3, 6. Ini 6. Habis dong ya. Coret. Coret. Terus, berarti dia tersisa berapa? Pi-nya masih ada, 10 min 7. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 7 Pi Tesla atau T. Ya, ini BP. Nah, selesai. Bu, seperempatnya Ya. dipakai juga, Bu. Iya, seperempatnya dipakai. Karena kan lingkarannya itu tidak penuh. Hanya seperempat lingkaran. Jadi kamu hasil ininya dikali dengan seperempat. Gitu. Berarti kalau setengah dikali setengah gitu, Bu. Ya, kalau setengah dikali setengah, 3/4 kali 3/4. Kalau dia lingkarannya utuh, berarti dikali 1 gitu. Atau biasanya satunya kan dibuang gitu. Jadi kalau lingkarannya kurang dari 1, ya ikutin sebagai pengalinya. Kali seperempat, kali setengah, kalau nggak setengah lingkaran. Gitu ya. Oke. Catat dulu. Gimana kalau dia misalnya minta induksi magnetik, tapi bukan pada pusat, di sumbu. Sumbu tuh berjarak tertentu dari pusat. Nanti saya gambar yang kedua. Ya, ada pertanyaan untuk ini? Ini dalam lingkaran ya, yang bentuknya lingkaran. Tes suara, tes suara. Lutfi hadir? Hadir, Bu, kalau lingkaran ada arahnya nggak, Bu? Kenapa? Oh ya, Masuk kalau atau lingkaran keluar? ada, kalau lingkaran ada arahnya nggak masuk atau keluar? Nggak ada, dia nggak ditanya kayak gitu. Nggak ada masuk atau keluar. Dia cuman dia ada di mana gitu ya, di pusat besarnya aja berapa? Ya. Oke, lanjut. Boleh? Ya lanjut ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini kan dia intinya lingkaran biasa dan ditanya itu di pusat ya. Gimana kalau titiknya itu nggak diminta di pusat, tapi berada pada jarak tertentu di atasnya, jadi di sumbu. Oke, ini saya balik ke slide dulu. Ya, ini teman-teman. Saya tulis nggak soalnya? Oke, belum. Oh, berarti ke papan tulis aja deh. Nih, misal ya. Ini udah ya, saya hapus ya. Moi per 2A untuk lingkaran. Nah, ini kasus lain misalnya. Saya gambar dulu. Kayak gini. Oke.
berubah tuh. Sin pangkat 3 theta. Oke, lihat teman-teman gini. Kalau misalnya ini masih ada kasus kawat melingkar ya. Kawatnya melingkar, dia berarus gitu ya, berarus. Kemudian berarti kan menimbulkan medan magnetik gitu ya. Tapi kan tadi ditanyanya di sini nih, ya, di titik pusat, di pusat. Kalau di pusat kita hanya menggunakan rumus Moy per 2A, Moy per 2A ya. Tapi kalau seandainya dia yang ditanya bukan di pusat, tapi di A, di sumbu. Sumbu itu maksudnya kan sumbu itu bisa sumbu X, bisa sumbu Y ya. Berada pada jarak tertentu di atasnya, misalnya di titik A. Nah, induksi magnetik di titik A, rumus dasar Moy per 2A. Nah, ini ada tambahannya. Dikali sin pangkat 3 theta. Ya, teman-teman catat. Sin pangkat 3 theta. Oke, ini saya ini ya. Ini adalah rumus untuk medan induksi magnetik. Oke, di sumbu lingkaran. Di sumbu, bahasanya apa ya? Di sumbu ya. Iya, di sumbu lingkaran, sumbu lingkaran. Pangkat 3 theta. Ya, ini bahasa itu di sumbu lingkaran ya. Berada pada jarak tertentu di atas pusat. Nah, itu sebutannya sumbu. Jadi saya tulis BA, Moy per 2A, sin pangkat 3 theta. Tetanya di mana, Bu? Tetanya di sini. Nah, kalau saya, coba deh kamu lihat tetanya. Kalau saya minta sin theta, ingat nggak apa dibagi apa? Tetanya di sini. Depan bagi miring, Bu. Kalau ini, ya depan bagi miring. Ini depannya dia itu A ya. Depannya dia itu A atau jari-jari. Ini X, ini R kecil. Sisi miringnya R kecil. Berarti kalau saya minta sin theta, siapa dibagi siapa? Kalau secara gambar. A bagi R. A bagi R, yes. A bagi R ya. A bagi R. Nah, sin theta A bagi R. Oke. Kalau saya tanya R, jadi apa? Pitagoras? X kuadrat tambah A kuadrat, Bu. Pakai akar nggak? Iya, akar. Iya, akar ya. Akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Oke, ini Pitagoras ya. Nah, gitu. Oke, sekarang contoh nih, kasusnya kayak gini, gitu ya. Dikasih tahu bahwa misalnya dia punya jari-jari 3 cm, dialiri arus listrik 10 ampere. Terus disuruh hitung berapa induksi magnet di titik A. Misalnya di soal ini soal ya. Gambarnya sama ini kelihatan di sini, diketahui jari-jari itu 3 cm. Jari-jari itu 3 cm, terus I-nya arusnya itu besarnya 10 ampere. Ya, ditanya induksi magnetik di titik A. Ini ya, sesuai gambar di titik A atau sumbu lingkaran. Titik A dengan titik A ini ditanya X-nya itu 4, bentar. 4 cm dari pusat lingkaran. Ya. X-nya itu sama dengan 4 di sini ya. X sama dengan 4 cm. Ini dari soal nih. Ini dari soal. Jari-jari 3 cm berarti A-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 4 cm. Dan ditanya B di titik A. Oke. Nah, berarti kita cari R dulu ya. Kita cari R. Iya, supaya kita bisa tahu sin tetanya itu berapa. Kalau kamu pasti udah hafal ya. Kalau A3 X4 R-nya berapa? 5, Bu. 5. Iya, 5. Betul ya. Mau dihitung kenapa 5? Bisa ya? Cari R dulu nih. Cari R berarti kan akar
X-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9 akar 25 berapa? 5 ya. 5 cm. Tuh, kelihatan 5 cm itu? Ya, itu R. Oke, berarti kalau saya minta sin theta berarti kan A per R. A per R. Berapa sin tetanya dia? A-nya 3. Ini kalaupun misalnya dia kan 3 kali 10 pangkat min 2, misalnya dijadiin itu ya, meter. Ini berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Coret ya, min 2-nya. Jadi, coret. Nah, sehingga kamu dapat angka sin theta setara dengan 3 per 5. Dari soal ini. Oke. Udah selesai? Belum. Karena yang dia minta adalah B di titik A. B di titik A. Saya di sini ya. B di titik A berarti sama dengan pakai rumus ini. Mu 0 I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Masukin nih. 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya berapa? I-nya, udah jam 9. Cepet banget ya. Kali 10. Terus per 2 dikali berapa A-nya? A-nya berapa? 3. 3 kali 10 pangkat minus 2. Terus dikali sin. Berarti kan 3 per 5 ya. Di sini, sorry. 3 per 5 pangkat 3. Ya, karena kan dia pangkat 3 nih. Pangkat 3, jangan lupa. Gitu. Benar nggak? 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 kali 2 dikali 3 kali 10 pangkat 2, 3 per 5 pangkat 3. Nah, ini hasilnya berarti berapa? Ini kalau misalnya kamu mau coret di sini, ini 4 sama 2, sisa 2 ya. Sisa 2, pi 10 pangkat min 3, 3, ini boleh. Berarti kan dia masih ada berapa? Masih ada 9 ya, kan pangkat 3. Ini 5 masih pangkat 3. Berarti berapa tuh? Berarti, tulis dulu deh, 10. Ini 10, 10 min 7 berarti 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat minus 6. Ini udah habis. Per 10 pangkat min 2-nya naik ke atas ya. 10 pangkat 2. Ini kamu masih punya 9. 5 pangkat 3 berapa? 125 ya. 125. Gitu. Ini kalau kamu bagi, berapa tuh Mas? Kurang bawah Bu kameranya, Bu. Oh, kurang bawah. Oke. Nah, ini kan 10 pangkat min 6, 10 pangkat 2, 9 per 125. Kalau kamu bagi, bener nggak hasilnya 1,44 pi kali 10 pangkat 5. Coba saya hitung dulu. Bentar. Ya, 9 bagi 125. 0,72. 9. Berapa tuh kalau dihitung? Dan 1,44. Oh, dikali 2 ya. Iya, dikali 2 di sini berarti kan ini 2-nya masih ada. Masih ada 2 di sini, berarti ini dikali 2. 18 ya. 18, iya benar. 18 dibagi 125 adalah 0,144. Ini 0,144 dikali 10 pangkat minus 4. Gitu. Atau 1,44 kali 10 pangkat minus 5. Selesai. Nih, yang keluar-luar siapa? Itu. Ya, sampai sini dulu. Berarti kita sampai melingkar ya, sampai induksi magnetik di kawat melingkar.
Bu, Ada pertanyaan? Ya? Pi-nya Oh, iya. diubah ya, Bu? Pi-nya enggak, Pi-nya tetap, berarti saya mengandung Pi. Masih ada Pi-nya, sorry. Masih ada Pi-nya tetap ditulis Pi. Pi-nya enggak saya rubah. Nah, gitu. Ya, kan 9 kali 2, 18, bagi 125, 0,144, kali 10 pangkat min 4. Atau 1,44 kali 10 pangkat minus 5 Pi. Pi-nya tetap ada. Jadi kalau di kawat melingkar, dia tetap ada Pi. Gitu. Oke. Ya, teman-teman sampai sini dulu ya. Ini Putri mungkin masuk terus keluar lagi kali ya. Iya, iya. Oke. Absen jangan lupa ya. Bagi yang belum tulis aja bilang nah apa hadir. Ketik hadir di kolom chat. Oke. Terima kasih teman-teman. Putra. Cuma sedikit ya, sebentar ternyata 1 jam itu. Ya, yang sudah boleh live ya, karena linknya